siang hari ini kita akan membicarakan atau membahas tentang imunisasi dan satu lagi PD3I. PD3I itu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Disingkat PD3I. Nah, ini adalah alasan kenapa seorang bayi atau anak harus diimunisasi. Yang pertama, imunisasi itu merupakan hak bayi dan anak. Kemudian yang kedua, bayi respon imunnya belum matang sehingga mudah terkena penyakit, terutama penyakit menular. Nah, untuk itu harus diupayakan memperoleh kekebalan buatan dengan cara imunisasi ini. Anak yang sakit beresiko meninggal dan beresiko menjadi sumber penularan bagi anak lain yang sehat di sekitarnya. Yang sakit, terutama penyakit menular, itu mempunyai resiko kecacatan, kematian, dan menularkan ke bayi-bayi atau anak-anak di sekitarnya. Yang keempat, alasan kenapa harus imunisasi adalah imunisasi bisa merubah bayi rentan menjadi bayi yang kebal. Dan bila mana jumlah bayi yang kebal sangat banyak, maka penularan berhenti dan penyakitnya ini akan menghilang atau tereradikasi. Imunisasi mencegah anak tertular dari penyakit-penyakit tertentu yang bisa dicegah oleh imunisasi. Tujuan imunisasi ada 3. Yang pertama, dalam konteks skup yang kecil, individu, bahwa dengan imunisasi maka bayi yang diimunisasi itu akan bisa terhindar atau dicegah dari penyakit tertentu. Nah, tujuan yang lebih luas lagi yaitu menurunkan prevalensi penyakit ya, atau mengubah epidemiologi penyakit. Misalkan tahun 2000 misalkan prevalensi penyakit difteri tinggi di suatu wilayah tertentu, kemudian dilakukan imunisasi, maka beberapa tahun kemudian angka prevalensi difteri di wilayah itu turun. Nah, itu salah satu tujuan imunisasi. Nah, sedangkan tujuan terakhirnya, final goal-nya yaitu eradikasi penyakit. Eradikasi penyakit itu maksudnya penyakit ini, suatu penyakit menular itu sudah tidak ada lagi di muka bumi. Ya, jadi tidak pernah lagi terdengar ada terjangkit penyakit menular ini. Misalkan chicken pox ya, penyakit cacar, bukan cacar air ya, tapi cacar itu dulu mewabah ya, tapi dengan adanya imunisasi yang serentak dengan skala yang luas seluruh dunia, maka penyakit ini tidak pernah lagi ditemukan diderita oleh manusia di dunia. Jadi itu salah satu keberhasilan imunisasi di mana final goal-nya adalah eradikasi penyakit menular tertentu. Nah, mengapa jadwal vaksinasi itu harus diatur? Ya, tujuannya supaya mendapat respon imun yang teratur dan untuk keseragaman. Mendapat respon imun yang teratur itu terkait dengan umur, kemudian cara pemberiannya, intervalnya, kapan harus di booster, yang semuanya itu berdasarkan hasil penelitian epidemiologi. Kemudian harus diperhatikan rantai vaksin, keamanan vaksin, dan pencatatan kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, jadwal imunisasi itu ya baik yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan maupun yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu bisa berubah-ubah ya, tergantung epidemiologi penyakit dan juga tergantung hasil penelitian terbaru.
Ya, oleh karena itu jangan kaget kalau jadwal imunisasi itu versinya banyak, ya. Di suatu negara saja, di negara yang satu dengan negara yang lain mungkin berbeda, ya. Di suatu negara pun juga banyak versi, ya. Jangan kaget karena itu sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran. Kemudian dikenal adanya istilah vaksinasi pasif dan aktif. Vaksinasi pasif di sini jadi ada imunitas alami, ada imunitas buatan, ya. Kalau imunitas alami, perhatikan panah merah yang ke kiri, ya. Imunitas secara berdasarkan cara didapatkannya itu ada imunitas alami, kekebalan alami atau kekebalan buatan. Nah, kekebalan alami yang aktif itu kalau kekebalan itu didapat setelah terjadinya infeksi. Ini sebenarnya yang paling ideal, ya. Kekebalan didapat secara alami setelah terjadi infeksi. Misalkan habis kena cacar air, ya, maka secara natural tubuh akan memproduksi antibodi terhadap virus penyebab cacar air. Sehingga kalau dia terinfeksi lagi, maka antibodi ini bekerja untuk melindungi hostnya ini, melindungi si anak ini supaya tidak terjangkit penyakit cacar air ini. Nah, tapi yang saya ambil contoh tadi kan cacar air yang penyakitnya relatif ringan, hanya panas, nafsu makannya turun, lemes, kemudian timbul pelentingan di kulit, cangkrangan di hampir seluruh tubuh. Setelah itu akan mengalami fase penyembuhan dalam waktu kurang dari 1 minggu atau paling lama 2 minggu. Nah, ini kekebalan yang timbul secara alami seperti ini itu dinamakan kekebalan yang aktif tapi secara alami. Nah, kemudian ada lagi istilah imunitas alami, kekebalan alami yang didapat secara pasif, yaitu bayi yang baru lahir memperoleh transfer antibodi dari ibu, ya, melalui plasenta. Itu yang contohnya imunitas alami. Jadi kalau ibunya itu punya kekebalan terhadap hepatitis B misalkan, maka secara pasif antibodi itu akan ditransfer ke bayi, walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya, itu secara pasif. Kemudian yang imunitas buatan itu tidak alami, ya, karena adanya suatu manipulasi dari manusia dengan tujuan yang baik tentu saja. Nah, imunitas buatan yang timbul secara pasif itu kalau bayi disuntik antibodi. Bukan vaksin ya ini ya, tapi antibodi. Contohnya adalah apabila seorang bayi lahir dari ibu yang HBsAg positif, artinya ibu ini menderita hepatitis B aktif walaupun tidak ada gejala, maka bayinya ini harus segera disuntik antibodi buatan terhadap hepatitis B 24 jam pertama. Disuntik, ya, kemudian maka akan timbul antibodi tanpa ada segala macam, ya, tanpa ada proses yang rumit, maka timbul antibodi karena antibodinya itu instan, ya. Nah, kemudian imunitas yang kekebalan buatan tadi ada juga yang aktif. Yang aktif itu artinya bayi atau anak diberikan pajanan atau antigen dalam bentuk suntikan maupun obat tetes, ya, diberikan antigen. Antigen ini bisa berupa kuman yang dilemahkan, yang masih hidup tapi dilemahkan, tujuannya supaya merangsang terbentuknya kekebalan atau antibodi. Nah, ini yang kedua, yang aktif tadi antigen yang
dimatikan. Antigen itu maksudnya kuman atau virus yang dimatikan, kemudian disuntikkan dengan tujuan untuk merangsang terbentuknya antibodi. Ya, jadi sebenarnya proses yang tadi diberikan secara aktif buatan itu yang namanya vaksinasi. Obat yang disuntik atau yang ditetes tadi, yang berisi antigen, yang berisi kuman atau virus atau bakteri yang dilemahkan atau dimatikan, tapi bertujuan untuk membentuk antibodi, maka itu disebut proses imunisasi atau vaksinasi. Sedangkan obat yang disuntikkan itu namanya vaksin. Ya, ingat vaksin bertujuan untuk merangsang terbentuknya antibodi. Jadi siapa yang membentuk antibodi? Jadi siapa yang membentuk antibodi pada proses imunisasi? Ya, jawabnya yang membentuk antibodi ya si anaknya itu sendiri dengan rangsangan. Jadi sebenarnya proses imunisasi itu proses anaknya itu dibuat terinfeksi, tapi kumannya ini sudah dilemahkan, mikroorganismenya ini sudah dilemahkan atau dimatikan sehingga tidak bahaya. Kalaupun bergejala itu biasanya ringan. Ya ada 1-2 yang berat ada, tapi 99,9% itu dibuat sakit dalam tanda petik itu gejalanya ringan, panas atau hanya sumber atau anaknya rewel. Ya, tapi tujuannya yaitu membentuk antibodi atau kekebalan sehingga suatu saat kalau si anak ini terinfeksi, benar-benar terinfeksi oleh kuman yang bisa menyebabkan sakit, ya karena dia punya antibodi langsung diikat ya antigen dari kuman tersebut sehingga anaknya ini tidak jadi sakit walaupun sudah kemasukan kuman. Ya, ini adalah contoh imunisasi yang pasif, yaitu antibodi yang ditransfer. Ya, ini. Nah, sekarang kalau imunisasi pasif, tadi contohnya apa imunisasi pasif? Transfer antibodi oleh ibunya, ya melalui plasenta. Yang kedua apa? Disuntik antibodi, ya disuntik antibodi langsung instan, ya. Tapi pada proses imunisasi yang pasif itu dia lama-lama antibodinya ini akan terdegradasi, akan hilang, akan larut, ya makanya kadarnya itu makin lama makin turun. Ya, makin lama makin turun. Nah, ini memang khas pada imunisasi yang pasif. Ya, jadi proteksinya itu kalau imunisasinya pasif itu jangka pendek. Harganya biasanya mahal. Perhatikan juga keamanannya. Jadi kita lihat ini akan menjawab kenapa vaksinasi itu harus misalkan DPT, kenapa harus 3 kali, kenapa intervalnya harus 1 bulan, harus sekian, dan lain sebagainya. Ya, jadi penjelasannya seperti ini. Pada saat dilakukan suntikan pertama kali ini, ya umur kurang lebih 2 bulan ini, dilakukan penyuntikan, maka akan timbul antibodi, walaupun tidak banyak. Nah, antibodi ini akan mencapai level tertentu, di mana kadarnya sudah tidak bisa naik lagi, malah cenderung turun. Nah, maka perlu diberikan yang kedua. Pada saat ini usia 8 minggu, kita berikan lagi umur 2 bulan ya, 8 minggu ya. Bentar. Ya benar. Minggu ke-8, maaf, bukan 8 minggu. Minggu ke-8 dihitung mulai suntikan yang pertama, kita berikan suntikan yang kedua. Maka dari suntikan yang pertama ke suntikan yang kedua ini, maka dia akan merangsang timbulnya antibodi lebih banyak lagi. Nah, nanti pada taraf tertentu, antibodi ini kadarnya sudah tidak bisa bertambah lagi, cenderung turun sedikit. Nah, kemudian diberikan suntikan yang ketiga. Nah, setelah diberikan suntikan yang ketiga, maka antibodinya ini melesat tajam kadarnya sampai mencapai hampir 100%. Ya, oleh karena itu maka ini tapi sifat dari imunisasi dari satu imunisasi ke imunisasi yang lain bisa saja berbeda. Tapi pada dasarnya seperti ini, ya. Ini diberikan
Suntikan pertama timbul antibodi yang cuma sedikit, kemudian ditambah lagi yang kedua akan timbulnya lumayan sudah melebihi 50%, kemudian diberikan yang suntikan yang ketiga mendekati 100%. Ya, seperti itu perjalanannya. Nah, ini adalah jadwal imunisasi yang direkomendasi oleh IDAI ya pada tahun 2017. Ini masih yang terbaru, sudah tidak mengeluarkan rekomendasi yang baru lagi. Sampai tahun 2020 belum ada. Jadi saya zoom ya. Ini menunjukkan umur yang atas ini. Yang atas ini menunjukkan umur, ya ini umur. Kemudian, nah hepatitis B itu diberikan segera setelah lahir. Biasanya hari pertama. Setelah bayi menangis, dibersihkan, sudah selesai, mau di IMD, boleh disuntik hepatitis dulu. Atau nunggu IMD, kemudian di hepatitis juga boleh. Setelah itu, yang kedua diberikan pada saat umur 2 bulan. Nah, pada saat umur 2 bulan ini, hepatitis yang tadinya diberikan single, maksudnya hanya hepatitis saja, maka untuk yang bulan kedua, ya umur 2 bulan, itu hepatitis diberikan bersamaan, ya ini namanya vaksin kombi, maka diberikan bersamaan dengan DPT, HIV, dan polio. Jadi pada saat umur 2 bulan, anak itu memperoleh imunisasi pentabio dan polio. Pentabio itu penta itu 5, ya. Penta itu 5 terdiri dari DTP. DTP ini 3 penyakit ya, D difteri, T tetanus, P pertusis. Apa itu tetanus, apa itu pertusis, apa itu difteri, kenapa kok harus dicegah, nanti saya jelaskan. Ya. Jadi selain hepatitis B pada saat umur 2 bulan, juga harus dilakukan imunisasi terhadap difteri, DTP 3, kemudian mengandung HIV, hemophilus influenza, dan juga mengandung hepatitis B. Ya, saya ulangi, pentabio itu ada 5, ya, komponennya terdiri 5, DPT ini sudah 3, kemudian ditambah lagi HIV, hemophilus influenza, B, kemudian satu lagi hepatitis B, ya. Jadi itu kemudian biasanya diberikan bersamaan dengan imunisasi polio yang oral, tetes, ya. Kemudian diulangi lagi umur 3 bulan dan 4 bulan, ya. Kemudian BCG umur 0 sampai 2 bulan, paling lambat 2 bulan, ya. Kemudian nanti yang umur 9 bulan bisa diberikan imunisasi campak. Tapi imunisasi campak yang sekarang yang beredar itu adanya imunisasi MR. Campak dan rubella. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini klasifikasi dari vaksin. Ada vaksin hidup yang dilemahkan. Ada vaksin ini ada yang dilemahkan, ya dilemahkan itu maksudnya organismenya, mikroorganismenya masih hidup tapi dilemahkan, atau mikroorganisme yang sudah dibunuh, yang sudah dalam kondisi mati, ya. Kemudian klasifikasi vaksin berdasarkan hal yang lain, ya berdasarkan dari jenis mikroorganismenya. Ada yang virus, ya, viral atau bakterial. Ya. Sehingga kalau digabung, maka ada vaksin virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan, dan ada vaksin bakteri yang dilemahkan, satu lagi bakteri yang dimatikan. Nanti ada satu persatu ya. Nah, ini adalah gambaran obat ya, vaksin yang akan kita suntikan. Yang kanan atas ini BCG.
BCG ini ada dua komponen, yaitu komponen pelarut dan komponen yang zat aktifnya. Yang zat aktifnya dalam bentuk serbuk, ya, isinya sedikit, kemudian dicampur oleh ini pelarutnya ini biasanya dari PZ, kemudian dicampurkan, kemudian siap disuntikan. Kalau BCG dosisnya 0,05 ml. Saya ulangi, BCG dosisnya 0,05 ml. Bukan 0,5 ya, tapi 0,05. Jadi sedikit sekali. Diberikan terakutan, ya, vaksin campak, ya, yang sekarang adanya vaksin campak rubella atau MR, ya. Vaksin campak ini juga sama. Di situ ada dua komponen, satu komponen yang aktif yaitu dalam bentuk serbuk seperti ini, ya, dalam bentuk serbuk, satu lagi dalam bentuk cairan, ya, pelarut, ya. Yang pertama kali ini dibuka dua-duanya, kemudian yang pelarutnya ini diaspirasi di jarum, ya, di spet, kemudian dimasukkan ke sini, ke bagian yang vial ini, ya. Kemudian dikocok, ya, digoyang-goyangkan sehingga tercampur rata, kemudian kita ambil. Ngambilnya itu dosisnya sekali suntik kalau vaksin campak itu 0,5 ml, bandingkan dengan BCG yang 0,05. Ini 0,5, ya. Kemudian kalau vaksin tadi vaksin campak, ya, masih vaksin campak. Vaksin campak ini diberikan intrakutan diberikan subkutan sebanyak 0,5 ml. Diberikan subkutan di daerah deltoid atau lengannya lengan kiri, ya. Kemudian yang ini namanya Varilrix, ya. Varilrix ini cacar air atau varicella, ya. Ada dua komponen juga, komponen aktif kering sama pelarut, sama, ya. Ini pelarutnya diaspirasi dulu semuanya, kemudian dimasukkan ke sini, kemudian dikocok-kocok, digoyangkan. Setelah itu semua dosis ini segini satu dosis, ya, kurang lebih 0,5 cm, 0,5 ml, ya. Diberikan subkutan sama dengan campak. Kemudian yang ini polio, yang polio ini ada dua komponen juga, yang satu botol bersih cair, warnanya pink atau peach, ya. Kemudian ini adalah penutupnya, dropper, penetes, penutup sekaligus penetes. Ya, jadi ini aluminium foilnya ini dikupas, ya, dilepas, kemudian nanti ada tutup tumbalnya itu dilepas juga, digantilah dengan dropper ini. Kemudian ini Trimovac, ini sini sudah ada, tidak perlu. Kemudian yang ini hepatitis B, ya. Hepatitis B ini ada dua. Yang satu hepatitis B ini yang bermerek namanya Engerix, ya. Kemudian ini yang imunisasi vaksin tipes vastus lateralis di paha bagian atas. Kemudian ini Havrik vitamin A. Kemudian ini vaksin apa ini? DPT, ya. DPT, oke. Ini vaksin HIV, ya, HIV. Ini vaksin polio, ya. Ini vaksin influenza. Ingat, vaksin HIV itu sekarang sudah menyatu dengan HIV ini sudah menyatu dengan yang DPT, ya. DPT dulu, DPT imunisasi combo namanya, DPT sama hepatitis B. Tapi sekarang ditambahi lagi dengan HIV. Jadi agak panjang prosesnya, ya. Kemudian yang ini polio tapi yang injeksi. Ini yang influenza. Ini mereknya Vaxigrip, ya. Ada lagi yang
merek lain juga ada yang influenza, flu quadri namanya. Ini jenis vaksin dan sifatnya. Tadi kan sudah saya jelaskan klasifikasinya. Ada vaksin yang dari virus atau viral vaksin, ada juga vaksin yang dari bakteri. Nah, vaksin yang dari bakteri itu dibedakan. Ini ada yang apa ini? Ini vaksin yang masih hidup, yang di atas ini, sedangkan ini yang vaksin yang sudah dimatikan. Yang masih hidup itu terutama BCG, ya. Sedangkan yang vaksin hidup yang lainnya adalah vaksin yang berasal dari virus atau viral vaksin yang yang masih hidup. Ya, ini MMR, varicella, yellow fever, campak, OPV, ya sudah ada jadwalnya semua. Ini juga, ya. Jadi ada beberapa vaksin yang sifatnya bukan merupakan program PPI. PPI itu program pengembangan imunisasi. Tapi biasanya kita menyebutnya imunisasi dasar, ya. Imunisasi dasar, sedangkan yang ada beberapa yang imunisasi tambahan, ya. Jadi istilahnya bukan imunisasi wajib, itu enggak, ya. Dok, ini yang imunisasi wajibnya apa saja? Nah, sebenarnya enggak ada istilah wajib untuk imunisasi. Semua imunisasi itu dianjurkan. Hanya ada imunisasi dasar, ada imunisasi lanjutan atau tambahan. Nah, yang imunisasi lanjutan itu ada imunisasi tifoid, influenza, itu tambahan, ya. Oke. Bentar. Nah, ini penyimpanan vaksin, ya, penyimpanan vaksin dari bakteri maupun virus yang hidup, ya, yaitu campak. Ini diletakkan di freezer, enggak apa-apa, campak. Kemudian vaksin dari virus atau bakteri yang dihidupkan, misalkan OPV, campak, varicella, MMR, vaksin yellow, itu dimasukkan ke bagian atas kulkas yang dekat dengan freezer, ya. Coba ini dekat, iya, ya. Dan nanti membeku, iya, memang tujuannya, ya. Kemudian ini vaksin yang dari virus atau bakteri yang mati, ya, yang komponennya itu sudah dimatikan, jadi aman, ya. Itu polio suntik, kemudian vaksin difteri, pertusis, dan lain-lain. Ini taruh di sini. Ya, rak nomor 2. Kalau 2 pintu ya rak yang paling bawah, ya. Ini vaksin hepatitis B, ya. Nah, ini vaksin hepatitis B yang namanya Uniject, produksi Bio Farma. Ini dibagikan gratis oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan, ya. Tapi kalian sebagai tenaga kesehatan harus tahu caranya, ya. Ini bentuknya seperti ini, ya. Mohon maaf tidak bisa memuat 3 dimensi, tidak ada videonya, tapi kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ini ini vaksin Uniject atau untuk hepatitis B. Ini kita lihat antara badan sama tutupnya. Nah, ini, ya. Ini sama ininya. Nah, ini ya di sini tutupnya ini bisa dibuka menuju ke arah kiri, ya. Dibuka akan tampak jarum. Tapi kalau ini dibuka, khusus dibuka, padahal kuncinya belum dibuka, maka ini sulit sekali. Tekan-tekan nggak akan bisa ngalir ke sini. Sini ada jarum.
ya. Jadi caranya daerah sini dia harus diklik dulu. Diklik itu hanya diputer dua-duanya ke arah yang berlawanan. Nanti akan timbul suara klik gitu. Kalau sudah timbul suara klik, dimasukkan pelan-pelan. Ya, kemudian ini disuntikan ke intramuskular di vastus musculus vastus radialis. Jadi di daerah paha ya. Vastus lateralis, vastus lateralis. Ya, ini volumenya 0,5 ya. Sedangkan ini vaksin hepatitis tidak tidak infeksius ya. Kemudian jangan di glutea jangan di bokong, tapi di paha bagian atas ya. Kipinya reaksi lokal kemerahan, nyeri, bengkak ya. Demam walaupun ringan ya, kemudian ada reaksi sistemis seperti mual, muntah, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi dan lain sebagainya. Ini ya gambarnya imunisasi vaksin polio. Jadi lihat, nah ini bisa nah ini namanya head maker ini namanya head maker ya. Ini juga. Nah, ini kalau dijejer, kalau tadi kemasannya dibuangi semua, maka akan timbul perbedaan warna pada beberapa senter. Nah, ini dari yang merah pekat ke yang kuning. Ya, jadi yang boleh diberikan itu yang ini, pH 6,8 sampai 7,2. Yang lebih tidak bisa. Yang kurang, yang pH-nya kurang ini ya, warnanya kekuningan, itu juga tidak boleh. Jadi ini tidak boleh digunakan, tidak direkomendasikan. Ini juga terlalu merah juga tidak direkomendasikan. Yang bagus yang warnanya peach ya, yang di tengah, 3 warna di tengah itu. Dan kita masuk ke vaksin polio oral. Vaksin polio oral itu termasuk dari virusnya yang hidup tapi dilemahkan ya. Ada tipe 1, 2, dan 3. Kemudian penyimpanannya harus dalam suhu minus 20 derajat Celcius, potensinya sampai 2 tahun. Ya. Yang wajar yang di kulkas itu kurang lebih 2 sampai 8 derajat Celcius, potensinya sampai 6 bulan. Setelah dibuka, simpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, potensinya hanya sampai 2 hari. Jadi kan vial polio itu tertutup, ya harus dibuka aluminium foilnya, kemudian ditutup, dipasang droppernya. Nah kalau sudah di situ, kalau sudah dibuka aluminium foilnya itu harus disimpan di kulkas, tahan sampai 7 hari. Kalau sudah lebih dari 7 hari, biasanya warnanya akan berubah lebih merah, nah itu sudah tidak boleh digunakan lagi. Boleh enggak dok disimpan di freezer? Boleh, tidak akan beku karena mengandung sorbitol. Apabila pada saat pemberian imunisasi bayinya sedang terserang diare, boleh divaksin, tapi 4 minggu kemudian diberikan 1 dosis sebagai dosis tambahan. Ini yang polio injeksi, di sini tidak ada. Imuvac ini adanya yang IPV yang buatan Bio Farma, ya, tapi jarang sekali ada. Ini ya. Kemudian ini yang BCG. BCG yang paling sulit, paling rumit ya. Jadi ada 2 komponen, komponen kering atau komponen aktif dan pelarut. Jadi ini dua-duanya dibuka, kemudian yang pelarutnya ini diaspirasi, kemudian dicampurkan dengan yang vaksin yang bagian serbuk ini. Nah, vaksin BCG ini merupakan vaksin yang sangat-sangat khusus. Kenapa? Karena pada semua vaksin itu komponennya adalah kuman atau baik itu virus. Jadi vaksin BCG itu setelah dilarutkan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius ya, itu hanya bisa digunakan ya dalam waktu 3 jam. Jadi setelah
setelah dibuka, dicampur, maka hanya bisa digunakan dalam waktu kurang lebih 3 jam. Setelah 3 jam sudah kadaluarsa, harus dibuang. Oleh karena itu, jadwal pemberian imunisasi BCG ini biasanya tidak bisa setiap saat, tapi menunggu jadwal tertentu sehingga sekali buka bisa untuk beberapa pasien, jadi tidak mubazir. Pada saat sebelum dicampur ya dalam bentuk kering itu boleh disimpan di dalam freezer pada saat kering. Tapi kalau sudah dicampur pada suhu 2-8 derajat Celcius, tidak boleh kena matahari ya. Dosisnya tadi saya ulangi 0,05 ml intrakutan di deltoid kanan. Ingat di deltoid kanan. Itu sudah sudah kesepakatan internasional ya di deltoid kanan, sehingga bisa kalau ngecek itu bisa dilihat skarnya, kita langsung menuju ke deltoid kanan. Indikasi kontra pasien yang HIV ya, HIV positif atau bayi yang lahir dari ibu HIV positif juga tidak boleh ya, atau ini proteksinya mulai 8 sampai 12 minggu pasca imunisasi, daya lindungnya hanya 42%. Ini berbeda dengan imunisasi yang lain di mana daya lindungnya mencapai 80 sampai 90%. Dok, kalau daya lindungnya cuma segitu, terus apa gunanya? Nah, gunanya memang dari banyak penelitian, imunisasi BCG ini tidak untuk mencegah terjadinya penyakit, ya supaya anak ini terinfeksi tapi tidak sakit, enggak. Tapi imunisasi BCG ini, khusus imunisasi BCG ya, itu terbukti bisa mencegah apabila dia terinfeksi, maka vaksin ini, imunisasi ini berfungsi supaya tidak berat penyakitnya, ya, tidak ke yang severe, yang berat. Dok, kenapa kok cuma 42 ya? Itu tadi karena yang disuntikan bukan Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC, tapi Mycobacterium bovis. Loh, kenapa dok? Karena sampai sekarang manusia belum berhasil mengisolasi kuman Mycobacterium tuberculosis. Ya, belum berhasil, tapi BCG ini terbukti paling bagus dibandingkan cara-cara yang lain. Oleh karena itu sampai sekarang masih digunakan daripada tidak sama sekali. Ya, saya lanjutkan. Ini yang DTP ya. DTP ini foto lama, warnanya sekarang sudah beda. Di sini ada yang namanya heat marker ya, dan vaksin vial monitor. Ini saya jelaskan bedanya apa. Ini yang DTAP ya, ada infantic hip, ada tripasel dan lain-lain. Ini sudah tidak ada di pasaran. Ini DPT yang ada di puskesmas ya, sekarang namanya Pentabio, seperti yang saya jelaskan tadi. Penta artinya 5. 5 itu terdiri dari DTP sudah 3, kemudian yang 2 lagi hepatitis B sama HIV ya. Ini sama juga disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Itu artinya disimpan di luar freezer. Ya, di kulkas tapi di luar freezer. Ini difteri pada suntikan pertama 71-90% belum mencapai kadar protektif. Pada suntikan ketiga, hampir 80% sudah mencapai kadar protektif.
pertusis setelah suntikan ketiga bisa memproteksi 80%. Tetanus juga 80%. Jadi itu tadi ingat grafik yang saya terangkan tadi yang di awal ya. Kemudian ini vaksin campak. Vaksin campak ada 2 komponen, satu pelarutnya, satu lagi yang bentuk serbuk ya. Di daerah aluminium foil atasnya ada VVM, vaksin vial monitor atau heat marker. Nanti saya jelaskan. Virus campak merupakan vaksin campak merupakan virus hidup yang dilemahkan. Jadi tidak boleh kena sinar matahari. Ya, vaksin kering boleh disimpan di freezer suhu di bawah 0. Ya, tapi kalau pelarut tidak boleh beku. Pelarutnya itu kalau disimpan di freezer akan membeku, jadi tidak boleh disimpan di freezer. Tapi yang komponen yang serbuk yang ini boleh disimpan di freezer, sedangkan yang cair ini tidak boleh di freezer. Setelah dilarutkan ya antara pelarut dengan bagian yang bentuk serbuk tadi, maka disimpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, artinya di kulkas tapi di luar freezer. Maksimal 8 jam. Setelah 8 jam harus sudah kadaluarsa ya, sudah tidak efektif lagi, harus dibuang ya. Dosisnya 0,5 ml, dilakukan suntikan subkutan, lokasinya di deltoid lengan atas. Nah, campak diberikan yang pertama umur 9 bulan, yang kedua umur 18 bulan atau 1,5 tahun, kemudian dilanjutkan booster yaitu BIAS. BIAS itu bulan imunisasi anak sekolah. Ya, dilakukan biasanya pada bulan Februari dan atau Agustus. Ya. Pada saat BIAS ini bisa dilakukan ulangan campak pada saat masuk SD. Ya, ada biasanya kelas 0, kelas TK besar ya. TK besar mau masuk SD. Ini vaksin tifoid ya, yang ada di pasaran yang ini Tifimvi ya, yang ini sudah tidak ada. Ini vaksin tifoid disimpan di luar freezer, diberikan IM ya. IM boleh, subkutan boleh pada anak kurang lebih dari sama dengan 2 tahun, jadi 2 tahun ke atas ya. Perlindungannya selama 3 tahun. Kemudian ini vaksin influenza yang ada sekarang, ini sudah tidak ada, yang ada mereknya Flu Quadri ya. Vaksin influenza diberikan kurang dosisnya 0,5 ml, diberikan subkutan. Sama ini hepatitis A diberikan umur 2 tahun pada anak usia 2 tahun. Diberikan 1 kali pada anak usia 2 tahun, diberikan submuskuler. Maaf, diberikan intramuskuler ya. Kemudian ini vaksin varicella yang tadi umur 1 tahun. Nah, ini namanya Varildik ya, hanya ada 1 merek. Ini diberikan subkutan di lengan ya, subkutan di lengan, cukup diberikan sekali. Ini yang rangkumannya tadi, penyimpanan suhunya. Nah, ini yang penting bahwa vaksin merupakan salah satu produk biologis. Produk biologis itu maksudnya adalah sebenarnya vaksin itu merupakan makhluk hidup yang dilemahkan ya, walaupun itu yang namanya mikroorganisme, bakteri atau virus tetap merupakan biologis ya, produk biologis. Jadi rentan atau mudah rusak. Nah, kalau sudah rusak maka akan mengurangi efektivitas vaksin ya. Jadi tujuan semula yang untuk merangsang antibodi terancam tidak akan tercapai kalau
vaksin yang kita suntikan mengalami kerusakan. Ya, rugi dong, sudah bayar mahal-mahal, sudah bayi sudah disuntik, tapi ternyata tujuan tidak tercapai. Ya, nah, maka faktor yang mengurangi efektivitas vaksin ini harus diketahui oleh semua tenaga kesehatan. Yang pertama adalah waktu, ya, waktu itu kapan masa kadaluarsanya, kalau sudah dicampur berapa jam boleh digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian suhu ini mencakup rantai dingin. Rantai dingin itu maksudnya penyimpanannya harus dalam suhu yang di bawah 0 atau maksimal 8 derajat Celcius. Jadi harus di kulkas. Jadi bayangkan pabriknya di Bandung, di Bio Farma, kemudian vaksin hasil dari pabrik yang di Bandung ini didistribusikan ke seluruh Nusantara sampai ke pelosok, sampai ke Irian, ke Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Lamongan, dan seterusnya. Nah, mulai keluar dari pabrik sampai ke katakanlah tangan terakhir itu adalah bidan desa, itu harus disimpan dalam suhu yang dingin, 2-8 derajat Celcius maksimal. Jadi itu namanya rantai dingin. Caranya gimana, Dok? Keluar dari pabrik, ya, itu menggunakan kendaraan khusus, di mana di situ kendaraannya itu khusus mengandung freezer, ya. Jadi di situ kemudian langsung naik ke pesawat, ya, ada peti-petinya khusus. Nah, di pesawatnya juga khusus harus dalam suhu yang tetap terjaga, ya, 0 maksimal 8 derajat Celcius tadi. Setelah itu didistribusikan ke tingkat 1 ke provinsi, sama juga harus terjaga. Di provinsi itu ada gudang vaksin, itu bentuknya seperti kamar yang luas, itu semuanya dingin, ya, kayak freezer tapi dalam skala besar. Setelah itu didistribusikan ke tingkat 2, sama dalam kendaraan khusus, dalam wadah khusus yang tahan, yang suhunya bisa diatur. Sampai ke dinas kesehatan tingkat 2 baru dibagikan. Nah, dari tingkat 2 ke puskesmas, itu pihak puskesmas yang mengambilnya harus dengan wadah tertentu, tujuannya supaya terjaga rantai dinginnya. Jadi sampai seperti itu. Ya, faktor transportasi ini memegang peranan penting juga, sehingga vaksin yang sampai ke bayi atau ke anak yang disuntikan itu mutunya tetap terjaga. Artinya efektivitasnya dari vaksin ini akan tercapai, sehingga bayi yang diimunisasi benar-benar akan tercapai tujuannya, yaitu membentuk antibodi tadi. Ya. Nah, kegagalan rantai vaksin ini dipengaruhi oleh salah satunya adalah jenis vaksin. Ada vaksin tertentu yang sensitif terhadap suhu panas, ada yang sensitif terhadap suhu dingin. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian keadaan saat penyimpanan sebelumnya. Katakanlah di puskesmas sudah benar, tapi ternyata di dinas kesehatan atau di ambulannya kan bawa dari kabupaten, ya, kota kabupaten, dinas kesehatan tingkat 2, katakanlah di Lamongan, dibawa ke mana, misalkan Paciran. Nah, itu ambulannya sudah benar enggak transportasinya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Batas kadaluarsa, biasanya di setiap kemasan ada kadaluarsanya kapan. Paparan suhu yang tidak sesuai, lama paparan berlangsung, semakin lama semakin mengurangi efektivitas vaksin. Jadi rumit, ya, membicarakan atau bahkan mempraktekkan penjagaan mutu atau kualitas dari vaksin dengan tujuan supaya efektivitasnya terjaga, supaya vaksin yang kita suntikan ke bayi tadi benar-benar bisa merangsang terbentuknya antibodi. Ya, ini masa simpan vaksin, ya, masing-masing berbeda. Ini kalau polio dalam suhu 2-8 Celcius, ya. Ini sudah tadi, ulangan saja. Ini vaksin DTP yang paling sering digunakan itu simpan dan di tempat praktek, di bidan atau di puskesmas, atau pada saat transportasi itu dalam suhu
2 sampai 8 derajat Celcius. Jangan menyimpan vaksin DTP ini dalam freezer karena bentuknya cair. Ya, nanti akan membeku. Kalau sudah beku, maka tidak efektif lagi. Jadi vaksin ini tidak boleh beku, tidak boleh kena panas juga. Ya. Nih, sekarang vaksin campak. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini semua vaksin, ini kesimpulannya ya. Semua vaksin pada umumnya disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Ini kunci utamanya. Artinya apa? Kalau 2 sampai 8 derajat Celcius itu disimpan di kulkas tapi di luar freezer. Kecuali hanya vaksin polio oral yang hidup di lembakan yang disimpan di freezer. Ya. Vaksin cair akan rusak bila disimpan di dalam freezer. Ya, jadi tertentu ya. Nanti ada contohnya. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui vaksin yang rusak dalam penyimpanan? Ya, 1. Amati adakah perbedaan bentuk vaksin yang terpapar panas atau pernah beku dengan vaksin yang tersimpan baik selama kurang lebih 30 sampai 60 menit. Caranya gimana? Nah, ada yang namanya uji kocok atau shake test, ya. Shake test, ya, untuk menguji atau uji kocok untuk menguji apakah vaksin sudah pernah beku atau belum, ya. Ambil satu vaksin, ya, ini vaksin katakanlah vaksin yang bagus ya, vaksin yang baik ya. Ini vaksin yang meragukan, ya. Kemudian dikocok, sudah, kemudian dibiarkan. Dilihat, kalau dalam 15 menit, ya, vaksin yang sudah pernah beku akan timbul seperti ini, homogen, ya, masih homogen. Vaksin yang belum pernah beku ya, yang belum pernah beku juga homogen. Dibiarkan lagi sampai 30 menit. Nah, 30 menit ini dilihat pada vaksin yang sudah pernah beku, tapi sekarang di hadapanmu sudah mencair, maka sudah mulai ada endapan. Artinya sudah tidak homogen lagi, ini di bawahnya ada endapan. Bagaimana dengan vaksin yang tidak pernah beku, belum pernah beku, ini masih homogen. Nah, ya. Sekarang ini kita lihat setelah 1 jam kita shake tadi, kita kocok tadi, setelah 1 jam 60 menit, dilihat pada vaksin yang belum pernah beku, maka penampakannya seperti ini, tetap homogen, ya. Sedangkan vaksin yang sudah pernah beku tapi sekarang sudah mencair, maka akan timbul endapan di bawah. Nah, ini kalau yang seperti ini harus jangan digunakan. Jangan digunakan. Kalau yang ini boleh digunakan. Dok, kalau jangan digunakan itu diapakan vaksinnya? Disetor kembali ke Dinas Kesehatan, dilaporkan sebagai vaksin yang mengalami kerusakan. Ya, nanti ada prosedurnya sendiri. Vaksin apa saja yang tidak boleh tersimpan beku? Hampir semuanya, ya, DTP, HIV, hampir semuanya, ya. Kemudian sekarang saya jelaskan tentang VVM, Vial Vaccine Monitor, ya. Jadi seperti gambar yang tadi, sebentar, gambar yang tadi itu mana ya gambar yang tadi? Hampir di setiap kemasan vaksin, terutama yang kelihatan nyata itu adalah vaksin Pentabio dan vaksin MR campak, itu di situ ada tanda seperti ini, namanya VVM, Vaksin Vial Monitor. Ada tanda, ada lingkaran di luar dan bujur sangkar, ya, persegi ini di dalam. Nah, normal keduanya ini berwarna putih, ya. Nah, apabila segi 4 lebih terang daripada lingkaran di sekitarnya, ini lebih terang seperti ini, maka bila belum kadaluarsa, dilihat tanggalnya. Bila belum kadaluarsa, gunakan vaksin. Jadi masih bisa digunakan.
Nah, kalau tanda yang di luar lingkaran ini bentuknya lebih gelap, ya, tapi yang bagian kotak ini sudah buram, tapi masih lebih terang. Nah, bila belum kadaluarsa segera gunakan. Ya, tapi kalau tanda vaksin, tanda yang lingkaran dengan yang persegi itu sama seperti ini, maka jangan digunakan, ya. Lapor ke kepala pimpinan dan distorkan lagi ke Dinas Kesehatan tingkat 2. Bagaimana kalau yang kotak ini lebih gelap daripada yang lingkaran, maka ini mutlak jangan digunakan. Ini sudah pernah terpapar panas artinya, ya. Jadi beda ya. Kalau yang ini tadi uji psych test namanya, uji untuk melihat atau menguji apakah vaksin sudah pernah beku. Nah, kalau yang ini, kalau yang uji yang VVM tadi, Vial Vaccine Monitor, itu uji apakah vaksin ini pernah terpapar panas. Maksudnya bukan panas yang kayak kompor gitu, enggak. Apakah pernah disimpan atau terpapar pada suhu di atas 8 derajat Celcius. Ya, akan nampak seperti ini tandanya. Oke, jadi vaksin harus benar penyimpanannya, mulai dari pabrik pembuatannya sampai ke perifer, ke bidan desa, ke puskesmas, itu harus benar cara penyimpanannya. Tidak boleh beku, tidak boleh kepanasan. Ya, jadi suhunya itu 2 sampai 8 derajat Celcius. Ya. Ini rumit vaksin. Tidak apa adanya, ya. Melarut vaksin, ya. Melarutkan vaksin saat dibutuhkan, ya. Tidak boleh begitu dicampur terus ini untuk 1 bulan, ya, 1 bulan tidak boleh. Kalau dibutuhkan jadwalnya baru, ya. Kalau pasiennya sudah datang baru kamu campur, ya. Tidak boleh praktek pagi jam 8, subuh-subuh sudah disiapkan, tidak boleh. Jadi harus nunggu pasiennya datang. Menggunakan pelarut asli, ya, menggunakan pelarut asli, tidak boleh yang dari yang lain, ya. Biasanya pelarutnya itu dibuat oleh pabrik pembuat vaksin yang sama. Jarum nomor 23G campur pelan-pelan sambil membaca tanggal kadaluarsanya. Nah, ini, ya, sudah. Saya kira selesai, ya. Terima kasih. Ini materi pertama.